Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Yunis Karera, Intan Zagita Putri, Dofan Ridha Anggara, dan Dewi Ratnasari. Di sini kami akan membahas mengenai bab 13, yakni sampling. Sebelumnya, poin pembahasan di bab 13 ini ada yang pertama, elemen populasi, bingkai populasi atau kerangka populasi, sampel, dan subjek. Yang kedua itu ada sampling. Yang ketiga ada normalitas distribusi. Yang keempat ada probabilitas dan sampling, non-probabilitas. Yang kelima ada masalah presisi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Yang keenam, sampel data dan pengujian hipotesis. Yang ketujuh, menentukan ukuran sampel. Dan yang terakhir, relevansi manajerial. Di sini untuk poin pembahasan yang pertama, membahas mengenai elemen populasi, kerangka populasi, sampel, dan subjek. Jadi survei berguna untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang melalui pengumpulan data dan untuk melakukan analisis berikutnya. Akan tetapi, hasil survei akan menimbulkan masalah jika populasi tidak ditargetkan dengan benar. Artinya, jika data tidak dikumpulkan dari people, events, atau subjek yang dapat memberikan jawaban yang benar untuk menyelesaikan masalah, maka survei itu akan sia-sia. Proses pemilihan people, events, atau subjek, objek yang tepat untuk dipelajari dikenal sebagai sampling. Untuk population. Population itu mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Misalnya, jika CEO perusahaan komputer ingin mengetahui jenis strategi iklan yang diadopsi oleh perusahaan komputer di Silicon Valley, maka semua perusahaan komputer yang terletak di sana akan menjadi populasi. Jika seorang bankir tertarik untuk menyelidiki kebiasaan tabungan pekerja kerah biru di industri pertambangan di Amerika Serikat misalkan, maka semua pekerja kerah biru di industri itu di seluruh negeri akan membentuk populasi. Jika seorang konsultan organisasi tertarik untuk mempelajari efek dari minggu kerja 4 hari pada pekerja kerah putih di sebuah perusahaan telepon di Illinois Selatan, maka semua pekerja kerah putih di perusahaan itu akan membentuk suatu populasi. Jika regulator ingin tahu bagaimana pasien di panti jompo yang dijalankan oleh Beverly Enterprise itu dirawat, maka semua pasien di semua panti jompo yang dijalankan oleh mereka akan membentuk sebuah populasi. Namun, jika regulator hanya tertarik pada satu panti jompo tertentu di Michigan yang dijalankan oleh Beverly Enterprise, maka hanya pasien di panti jompo spesifik yang akan membentuk populasi. Elemen. Elemen adalah anggota tunggal dari populasi. Misalkan, jika 1.000 pekerja kerah biru dalam organisasi tertentu kebetulan adalah populasi yang menarik bagi seorang peneliti, maka setiap pekerja kerah biru di dalamnya adalah elemen. Jika 500 potong mesin harus disetujui setelah memeriksa beberapa, maka akan ada 500 elemen dalam populasi ini. Untuk sampel, sampel adalah subkumpulan populasi. Ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Dengan kata lain, beberapa tetapi tidak semua elemen populasi akan membentuk sampel. Jika 200 anggota diambil dari populasi 1.000 pekerja kerah biru, maka 200 anggota ini akan membentuk sampel untuk penelitian. Artinya, dari studi penelitian 200 anggota, peneliti akan menarik kesimpulan tentang seluruh populasi dari 1.000 pekerja kerah biru. Demikian juga, jika misalkan ada 145 pasien dalam rumah sakit dan 40 diantaranya akan disurvei oleh administrator rumah sakit untuk menilai tingkat kepuasan mereka dengan perawatan yang diterima, maka 40 anggota ini akan menjadikan sampel. Dengan demikian, sampel adalah subkelompok atau subkumpulan populasi. Dengan mempelajari sampel, maka peneliti harus dapat menarik kesimpulan yang akan mampu menghasilkan populasi yang menarik.
Subjek. Subjek adalah anggota tunggal dari sampel, sama seperti elemen yang adalah satu member dari populasi. Jika 200 anggota dari total populasi itu 1.000 pekerja kerah biru membentuk sampel untuk penelitian, maka setiap pekerja kerah biru dalam sampel adalah subjek. Sebagai contoh lain, jika sampel 50 mesin dari total 500 mesin yang harus diperiksa, maka setiap satu dari 50 mesin adalah subjek. Sama seperti setiap mesin tunggal dalam total populasi yang 500 mesin adalah elemen. Sampling. Sampling adalah proses di mana porsi dari suatu populasi diseleksi agar dapat mewakilkan populasi tersebut. Tujuan dari dilakukannya sampling adalah untuk dapat mendapatkan sampel atau objek sampling yang benar-benar sesuai dan dapat menggambarkan populasi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Untuk mengambil sampel, teknik sampling itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk probability sampling, sampling yang termasuk dalam kategori probability sampling itu menekankan prinsip bahwa setiap subjek dalam populasi itu memiliki kesempatan 50-50 untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel. Berikut beberapa teknik sampling dengan jenis probability sampling. Yang pertama itu ada simple random sampling. Yang kedua ada stratified random sampling. Yang ketiga ada cluster sampling, dan yang terakhir ada systematic sampling. Untuk sampel simple random sampling, jenis sampel ini dilakukan dengan penyeleksian secara acak pada setiap elemen tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Pengambilan sampel ini merupakan teknik dengan jenis probabilitas yang sangat sederhana. Yang kedua, ada stratified random sampling, itu pengambilan sampel secara stratified random yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang merupakan bagian penting dari sebuah populasi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh sampel yang representatif. Yang ketiga ada cluster sampling. Jenis cluster sampling dapat digunakan apabila objek penelitian atau sumber data sangat luas. Cluster sampling dapat dipilih karena dua keadaan. Yang pertama, itu ketika simple random sampling tidak dapat dilakukan karena beberapa faktor, misalkan seperti jarak yang jauh dan biaya yang tidak memadai. Yang kedua, ketidaktahuan peneliti terhadap lokasi pasti dari populasi yang akan digunakan, sehingga tidak memungkinkan untuk menyusun kerangka sampling. Untuk yang keempat, ini ada systematic sampling. Pemilihan sampel ini dilakukan secara sistematik dengan syarat adanya daftar subjek yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan sesuai dengan nomor urut yang telah diberikan kepada elemen atau anggota populasi. Di sini akan membahas mengenai non-probability sampling. Non-probability sampling atau non-random sampling merupakan teknik sampling yang menggunakan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas peneliti dan tidak acak. Non-probability sampling ditentukan oleh keahlian peneliti. Non-probability sampling banyak dipakai dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik ini, tidak semua sampel dari sebuah populasi itu memiliki probabilitas terpilih seperti pada teknik random sampling. Beberapa teknik sampling yang termasuk dalam non-probability sampling diantaranya yakni purposive sampling atau judgmental sampling, lalu yang kedua ada consecutive sampling, yang ketiga ada convenience sampling, yang keempat ada quota sampling, dan yang kelima ada snowball sampling. Yang pertama, purposive sampling atau judgmental sampling. Purposive sampling merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian. Itu berdasarkan tujuan atau masalah dari peneliti. Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada consecutive sample.
Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian dan dimasukkan dalam peneliti hingga waktu tertentu. Teknik sampling ini merupakan teknik probability yang cukup mudah untuk dilakukan. Consecutive sampling itu menetapkan satu objek lain agar jumlah sampel yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Yang ketiga, ada convenience sampling, yaitu metode ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel dan mencari subjek berdasarkan hal-hal yang menyenangkan atau diminati oleh peneliti. Sampel dipilih berdasarkan populasi yang tersedia dan mudah dijangkau oleh peneliti. Subjek penelitian dijadikan sebagai sampel karena secara kebetulan ditemukan di lokasi dan keadaan yang bersamaan dengan pengembalian data. Lalu, sampel pada teknik ini diambil tanpa sistematika apapun. Biasanya, peneliti memilih teknik ini karena ketidakmungkinan untuk menjangkau semua populasi yang sangat besar dan tempat penelitian yang sangat luas. Kuota sampling. Metode kuota sampling dilakukan dengan menentukan sampel dalam kuota. Kemudian, menetapkan setiap strata populasi sesuai dengan tanda-tanda yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel yang akan diteliti. Populasi dalam teknik ini tidaklah homogen, sehingga populasi perlu diseleksi terlebih dahulu ke dalam kategori strata. Nantinya, setiap strata akan diberikan jatah sampel agar sampel tersebut itu dapat mewakili seluruh strata. Kuota pada teknik ini berarti subjek yang ditetapkan berdasarkan kapasitas yang diperlukan dalam penelitian. Besaran kuota dapat ditentukan secara proporsional. Snowball sampling. Jadi teknik snowball adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dari sampel pertama, baik itu hanya satu ataupun lebih dari satu. Sampel pertama akan dibutuhkan untuk menentukan objek lainnya yang sesuai dengan karakteristik sampel dan kemudian memberitahukannya kepada peneliti. Pengambilan sampel ini dilakukan secara berulang kali hingga jumlah kebutuhan sampel terpenuhi. Dari satu sampel yang bertambah menjadi dua, dua yang menjadi empat, dan seterusnya. Penambahan tersebut diibaratkan dengan bola salju yang menggelinding dan semakin membesar. Peneliti memilih teknik ini karena tidak mengetahui keberadaan dari populasi tersebut. Lalu masalah presisi dan kepercayaan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama itu ada presisi, yang kedua ada kepercayaan diri, yang ketiga ada data sampel, presisi dan keyakinan dalam estimasi, yang keempat ada trade-off antara keyakinan dan presisi. Untuk normalitas distribusi, atribut atau karakteristik populasi umumnya berdistribusi normal. Misalnya, ketika atribut seperti tinggi dan berat dipertimbangkan, sebagian besar orang akan mengelompokkan di sekitar rata-rata, hanya menyisakan sejumlah kecil di ekstrem yang sangat tinggi atau sangat pendek, sangat berat atau sangat ringan, dan seterusnya. Seperti ditunjukkan pada gambar 13.3. Jika ingin memperkirakan karakteristik populasi dari yang diwakili dalam sampel dengan akurasi yang masuk akal, maka sampel itu harus dipilih sehingga distribusi karakteristik yang diminati akan mengikuti pola distribusi normal yang sama dalam sampel seperti halnya dalam populasi. Dari teorema limit pusat, mengetahui bahwa distribusi sampling rata-rata sampel berdistribusi normal ketika ukuran sampel N meningkat. Rata-rata sampel acak yang diambil dari hampir semua populasi mendekati distribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi. Singkatnya, terlepas dari apakah atribut populasi terdistribusi normal atau tidak, maka jika kita mengambil sampel dalam jumlah yang cukup besar dan memilihnya dengan hati-hati, maka kita akan memiliki distribusi sampling dengan rata-rata yang memiliki normalitas. Inilah alasan mengapa dua masalah penting dalam pengambilan sampel adalah ukuran sampel dan desain pengambilan sampel seperti yang akan dibahas nanti. Ketika sifat-sifat populasi tidak terlalu terwakili atau kurang terwakili dalam sampel, kami memiliki sampel yang representatif.
Ketika sampel terdiri dari unsur-unsur dalam populasi yang memiliki nilai yang sangat tinggi pada variabel yang dipelajari, maka rata-rata sampel X akan jauh lebih tinggi daripada rata-rata populasi. Sebaliknya, jika subjek sampel terdiri dari unsur-unsur dalam populasi dengan nilai variabel yang sangat rendah, maka rata-rata sampel akan jauh lebih rendah daripada rata-rata populasi sebenarnya. Namun, jika desain pengambilan sampel dan ukuran sampel benar, maka rata-rata sampel X akan berada dalam jarak yang dekat dengan rata-rata populasi sebenarnya. Dengan demikian, melalui desain pengambilan sampel yang tepat, kita dapat memastikan bahwa subjek sampel tidak dipilih dari yang ekstrim, tetapi benar-benar mewakili sifat-sifat populasi. Semakin representatif populasi sampel, maka semakin dapat digeneralisasikan temuan penelitian. Ingat bahwa generalisasi adalah salah satu keunggulan penelitian ilmiah, seperti next. Sementara mengingat keprihatinan kami tentang generalisasi, kami mungkin khusus tentang memilih sampel yang representatif untuk sebagian besar penelitian. Beberapa kasus mungkin tidak memerlukan hal tersebut untuk generalisasi. Misalnya, pada tahap eksplorasi pencarian fakta, kita mungkin hanya tertarik untuk memahami situasi, dan karena itu membatasi wawancara hanya kepada orang-orang yang paling mudah ditemui. Hal yang sama berlaku ketika waktu yang sangat penting dan urgensi untuk mendapatkan informasi yang mengesampingkan tingkat akurasi yang tinggi dalam hal prioritas. Misalnya, agen film mungkin ingin mengetahui dengan cepat pengaruh film yang baru dirilis pada penonton malam sebelumnya. Wawancara mungkin menanyai 20 orang pertama yang meninggalkan teater setelah menonton film dan mendapatkan reaksi mereka. Atas dasar balasan mereka, dia dapat membentuk opini tentang kemungkinan kesuksesan dari film tersebut. Sebagai contoh lain, seorang manajer restoran mungkin ingin mengetahui reaksi pelanggan terhadap item baru yang ditambahkan ke menu untuk menentukan apakah item tersebut telah populer dan bernilai tambahan atau tidak. Untuk tujuan ini, 15 orang pertama yang memilih item khusus dapat diwawancarai dan reaksi mereka diperoleh. Dalam kasus seperti itu, memiliki informasi instan mungkin lebih menguntungkan daripada mendapatkan fakta yang paling representatif. Namun, harus dicatat bahwa hasil dari sampel yang nyaman seperti itu tidak dapat diandalkan dan tidak akan pernah dapat digeneralisasikan ke populasi. Untuk proses sampling, selanjutnya akan dibahas oleh Intan Zagita. Silakan. Next. Jadi untuk proses sampling ini, pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi tentang sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya memungkinkan kita untuk menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut ke elemen populasi. Langkah-langkah utama dalam pengambilan sampel itu meliputi yang pertama, tentukan populasi, yang kedua, tentukan kerangka sampel, yang ketiga, menentukan desain sampling, yang keempat, tentukan ukuran sampel yang sesuai, dan yang kelima, menjalankan proses sampling. Next. Selanjutnya ada mendefinisikan populasi. Jadi pengambilan sampel dimulai menentukan populasi sasaran secara tepat. Populasi target harus didefinisikan dalam hal elemen batas geografis dan waktu. Misalnya, untuk seorang bankir yang tertarik dengan kebiasaan menabung pekerja kera biru di industri pertambangan di Amerika Serikat, populasi sasarannya mungkin adalah semua pekerja kera biru di industri tersebut di seluruh negeri. Untuk biro iklan yang tertarik dengan kebiasaan membaca orang lanjut usia, populasi sasarannya mungkin penduduk Jerman berusia 50 tahun ke atas. Contoh-contoh ini menggambarkan bahwa tujuan penelitian dan ruang lingkup penelitian memainkan peran penting dalam menentukan populasi sasaran. Next.
Selanjutnya menentukan kerangka sampel. Jadi kerangka sampel adalah representasi atau fisik dari semua elemen dalam populasi dari mana sampel diambil. Pengkajian organisasi akan berfungsi sebagai kerangka sampling jika anggotanya akan dipelajari. Demikian pula daftar universitas yang memuat daftar semua mahasiswa, dosen, administrator, dan staf pendukung di universitas selama tahun akademik atau semester tertentu dapat berfungsi sebagai kerangka sampel untuk studi tentang populasi universitas. Sebuah daftar siswa kelas bisa menjadi kerangka sampling untuk studi siswa di kelas. Direktori telepon juga sering digunakan sebagai kerangka karena beberapa nomor tidak terdaftar dan beberapa lainnya mungkin sudah usang. Meskipun kerangka sampling berguna dalam memberikan daftar setiap elemen dalam populasi, ini mungkin tidak selalu merupakan dokumen terkini. Misalnya, nama anggota yang baru saja meninggalkan organisasi atau keluar dari universitas, serta anggota yang baru saja bergabung dengan organisasi atau universitas mungkin tidak muncul dalam daftar gaji organisasi atau universitas pada daftar tertentu. Hari telepon yang terakhir dipasang atau dilepas juga tidak akan disertakan dalam direktori telepon saat ini. Next. Oleh karena itu, meskipun kerangka sampling mungkin tersedia dalam banyak kasus, mungkin tidak selalu sepenuhnya benar atau lengkap. Ketika kerangka sampling tidak sama persis kesalahan cakupan populasi terjadi, dalam beberapa kasus peneliti mungkin mengenali masalah ini dan tidak terlalu mempermasalahkannya, karena perbedaan antara populasi sasaran dan kerangka sampling cukup kecil untuk diabaikan. Namun di sebagian besar dalam beberapa kasus peneliti harus mengatasi kesalahan ini dengan mendefinisikan ulang populasi target dalam kerangka sampel, menyaring responden sehubungan dengan karakteristik penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria populasi target, atau menyesuaikan data yang dikumpulkan dengan skema pembobotan untuk mengimbangi kesalahan cakupan. Selanjutnya proses sampling. Untuk menentukan desain sampling ini, ada dua jenis utama desain sampling, yaitu probabilitas dan non-probability sampling. Dalam pengambilan sampel probabilitas, elemen-elemen dalam populasi memiliki beberapa peluang atau probabilitas bukan nol yang diketahui untuk dipilih sebagai subjek sampel. Dalam pengambilan sampel non-probabilitas, elemen tidak memiliki peluang yang diketahui atau ditentukan sebelumnya untuk terpilih sebagai subjek. Desain sampling probabilitas digunakan ketika keterwakilan sampel penting untuk kepentingan generalisasi yang lebih luas. Ketika waktu atau faktor lain alih-alih generalisasi menjadi kritis, non-probability sampling umumnya digunakan. Masing-masing dari dua desain utama ini memiliki strategi pengambilan sampel yang berbeda bergantung pada tingkat generalisasi yang diinginkan, tuntutan waktu, dan sumber daya lainnya. Dan tujuan penelitian, jenis desain sampling probabilitas dan non-probabilitas yang berbeda dipilih. Next. Jadi menentukan desain sampling ini, pemilihan prosedur sampling dalam salah satu yang sangat penting. Oleh karena itu, bab ini akan membahas secara rinci berbagai jenis desain sampling. Mengingat hal berikut dalam penentuan pilihannya itu, yang pertama, apa target populasi yang relevan dari fokus penelitian. Yang kedua, apa sebenarnya parameter yang ingin kami selidiki. Yang ketiga, jenis kerangka sampling apa yang tersedia. Yang keempat, berapa biaya yang melekat pada desain pengambilan sampel. Yang kelima, berapa lama waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data dari sampel. Next. Menentukan ukuran sampel ini, apakah ukuran sampel 40 cukup besar atau apakah Anda memerlukan ukuran sampel 75, 180, 384, atau 500? Apakah sampel besar lebih baik daripada sampel kecil, yaitu apakah lebih representatif? Keputusan tentang seberapa besar ukuran sampel bisa menjadi keputusan yang sangat sulit. Kami dapat meringkas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang ukuran sampel sebagai berikut. Pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, tingkat presisi yang diinginkan atau interval kepercayaan
kepercayaan. Yang ketiga, resiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat ketelitian atau tingkat kepercayaan tersebut. Yang keempat, besarnya variabilitas dalam populasi itu sendiri. Yang kelima, kendala biaya dan waktu. Yang keenam, dalam beberapa kasus besarnya populasi itu sendiri. Jadi seberapa besar sampel Anda seharusnya merupakan fungsi dari 6 faktor ini. Kita akan berbicara lebih banyak tentang ukuran sampel nanti di bab ini setelah kita membahas desain pengambilan sampel. Next. Selanjutnya sampel probabilitas. Next. Pengambilan sampel acak tidak terbatas atau sederhana ini, dalam desain pengambilan sampel, probabilitas terbatas lebih dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana. Setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Katakanlah ada 1000 elemen dalam populasi dan kita membutuhkan sampel 100. Misalkan kita menjatuhkan potongan kertas di topi masing-masing bertuliskan nama salah satu elemen dan menarik 100 dari topi itu dengan mata kita tertutup. Kita tahu bahwa bidak pertama yang ditarik akan memiliki peluang 1 sampai 1000 untuk ditarik, yang berikutnya memiliki peluang untuk ditarik 1/999 dan seterusnya. Dengan kata lain, kita tahu bahwa probabilitas terpilihnya salah satu dari mereka adalah dalam jumlah populasi. Dan kita juga tahu bahwa setiap elemen di topi memiliki probabilitas yang sama atau sama untuk dipilih. Selanjutnya, sampling probabilitas terbatas atau kompleks. Sebagai alternatif dari desain sampling acak sederhana, beberapa desain sampling probabilitas kompleks atau probabilitas terbatas dapat digunakan. Prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien untuk desain terbatas yang baru saja didiskusikan. Efisiensi ditingkatkan karena lebih banyak informasi dapat diperoleh untuk ukuran sampel tertentu menggunakan beberapa prosedur pengambilan sampel probabilitas yang kompleks daripada desain pengambilan sampel acak sederhana. 5 desain sampling probabilitas kompleks yang paling umum: sampling sistematik, sampling acak bertingkat, sampling cluster, sampling area, dan sampling ganda sekarang yang akan dibahas. Next. Selanjutnya, pengambilan sampel acak bertingkat. Sementara pengambilan sampel membantu memperkirakan parameter populasi. Mungkin ada subkelompok elemen yang dapat diidentifikasi dalam populasi yang mungkin diharapkan memiliki parameter berbeda pada variabel yang menarik bagi peneliti. Misalnya, untuk direktur manajemen sumber daya manusia yang tertarik untuk menilai sejauh mana pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan dalam sistem. Seluruh organisasi akan membentuk populasi untuk dipelajari. Tetapi tingkat kualitas dan intensitas pelatihan yang diinginkan oleh manajer tingkat menengah, manajer tingkat bawah, penyelia lini pertama, analisis komputer, pekerja administrasi, dan seterusnya akan berbeda untuk setiap kelompok. Pengetahuan tentang jenis perbedaan kebutuhan yang ada untuk kelompok yang berbeda akan membantu direktur mengembangkan program pelatihan yang bermanfaat dan bermakna bagi setiap kelompok dalam organisasi. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan dengan cara yang akan membantu penilaian kebutuhan pada setiap tingkat subkelompok dalam populasi. Unit analisis kemudian akan berada di tingkat kelompok dan proses pengambilan sampel acak bertingkat akan berguna. Next. Stratified random sampling ini seperti namanya melibatkan proses stratifikasi atau regregasi diikuti dengan pemilihan subjek secara acak dari
setiap strata. Populasi pertama-tama dibagi menjadi kelompok-kelompok yang saling eksklusif yang relevan, sesuai, dan bermakna dalam konteks penelitian. Misalnya, jika pimpinan perusahaan prihatin dengan tingkat motivasi yang rendah atau ketidakhadiran atau tingkat ketidakhadiran yang tinggi di antara karyawan, masuk akal untuk menstratifikasi populasi anggota organisasi menurut tingkat pekerjaan mereka. Ketika data dikumpulkan dan analisis dilakukan, kita mungkin menemukan bahwa bertentangan dengan ekspektasi manajer tingkat menengah yang tidak termotivasi. Informasi ini akan membantu presiden untuk fokus pada tindakan pada tingkat yang tepat dan menyusun metode yang lebih baik untuk memotivasi kelompok ini. Menelusuri perbedaan parameter subkelompok dalam populasi tidak akan uh, mungkin dilakukan tanpa prosedur pengambilan sampel acak bertingkat. Jika sampling acak sederhana atau prosedur sampling sistematik digunakan dalam kasus seperti ini, maka motivasi tinggi di beberapa tingkat pekerjaan dan motivasi rendah di tingkat lain akan saling meniadakan, sehingga menutupi masalah nyata yang ada di tingkat atau tingkatan tertentu. Sertifikasi juga membantu ketika pernyataan penelitian seperti berikut ini harus dijawab. Yang pertama, apakah masinis lebih rawan kecelakaan daripada pekerja administrasi? Yang kedua, apakah kaum Hispanik lebih setia pada organisasi daripada penduduk asli Amerika? Next. Uh, Stratifikasi pelanggan berdasarkan tahapan kehidupan, tingkat pendapatan, dan sejenisnya untuk mempelajari pola pembelian dan sertifikasi perusahaan menurut ukuran, industri, laba, dan sebagainya. Untuk mempelajari reaksi pasar saham adalah contoh umum penggunaan stratifikasi sebagai teknik desain pengambilan sampel. Stratifikasi adalah desain pengambilan sampel penelitian yang efisien, yaitu memberikan lebih banyak informasi dengan ukuran sampel yang diberikan. Stratifikasi harus mengikuti garis yang sesuai dengan pernyataan penelitian. Jika kita mempelajari preferensi konsumen terhadap suatu produk, stratifikasi populasi dapat dilakukan berdasarkan wilayah geografis, segmen pasar, usia konsumen, jenis kelamin konsumen, atau berbagai kombinasinya. Jika suatu organisasi mempertimbangkan pemotongan anggaran, efek pemotongan ini terhadap sikap karyawan dapat dipelajari dengan stratifikasi berdasarkan departemen, fungsi, atau wilayah. Sertifikasi memastikan homogenitas dalam setiap strata, yaitu sangat sedikit perbedaan atau dispersi pada variabel kepentingan dalam setiap strata. Tetapi heterogenitas atau variabilitas antar strata, dengan kata lain, akan ada lebih banyak perbedaan antar kelompok daripada perbedaan dalam kelompok. Next. Selanjutnya, pengambilan sampel atau klaster. Sampel klaster adalah sampel yang dikumpulkan dalam kelompok atau bongkahan elemen yang idealnya merupakan agregat alami dan elemen dalam populasi. Dalam pengambilan sampel klaster, populasi target pertama-tama dibagi menjadi klaster. Kemudian sampel acak dari klaster diambil dan untuk setiap klaster yang dipilih, semua elemen atau sampel elemen dimasukkan ke dalam sampel. Sampel klaster menawarkan lebih banyak heterogenitas dalam kelompok dan lebih banyak homogenitas di antara kelompok. Kebalikan dari apa yang kami temukan dalam pengambilan sampel acak bertingkat, di mana ada homogenitas dalam setiap kelompok dan heterogenitas antar kelompok. Jenis pengambilan sampel klaster tertentu adalah pengambilan sampel area. Next. Dalam hal ini, klaster terdiri dari area geografis seperti kabupaten, blok kota, atau batas tertentu dalam suatu lokalitas. Jika Anda mensurvei penduduk suatu kota, Anda akan mendapatkan peta kota, mengambil sampel blok kota, dan memilih responden di setiap blok kota. Mengambil sampel kebutuhan konsumen sebelum membuka toko serba ada 24 jam di bagian kota tertentu akan melibatkan pengambilan sampel area. Rencana lokasi untuk toko retail, iklan yang difokuskan secara khusus pada populasi lokal, dan program TV dan radio yang disiarkan di area tertentu semuanya dapat menggunakan desain pengambilan sampel area untuk mengumpulkan informasi tentang minat, sikap, kecenderungan, dan perilaku orang area lokal. Next. Selanjutnya,
Pengambilan sampel area lebih murah daripada kebanyakan desain pengambilan sampel probabilitas lainnya dan tidak bergantung pada kerangka pengambilan sampel. Peta kota yang menunjukkan blok-blok kota tersebut merupakan informasi yang cukup untuk memungkinkan seorang peneliti mengambil sampel blok-blok tersebut dan mendapatkan data penduduk di dalamnya. Memang motivasi utama untuk pengambilan sampel klaster adalah pengurangan biaya unit pengambilan sampel klaster jauh lebih rendah dibandingkan dengan desain pengambilan sampel uh, probabilitas lainnya. Dari pengambilan sampel acak sederhana atau bertingkat atau pengambilan sampel sistematik. Namun pengambilan sampel klaster memperlihatkan bias yang lebih besar dan paling tidak dapat digeneralisasikan dari semua desain pengambilan sampel probabilitas. Karena sebagian besar klaster yang terjadi secara alami dalam konteks organisasi tidak mengandung elemen heterogen. Dengan kata lain, kondisi heterogenitas intraklaster dan homogenitas antar klaster seringkali tidak terpenuhi. Next. Untuk alasan ini, teknik pengambilan sampel klaster tidak terlalu umum dalam penelitian organisasi. Selain itu, untuk kegiatan riset pemasaran klaster yang muncul secara alami seperti klaster penduduk, pembeli, mahasiswa, atau toko tidak memiliki banyak heterogenitas antar elemen. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ada lebih banyak homogenitas intraklaster daripada heterogenitas dalam klaster tersebut. Oleh karena itu, pengambilan sampel klaster meskipun lebih murah tidak menawarkan banyak efisiensi dalam hal presisi atau kepercayaan pada hasil. Namun, pengambilan sampel klaster menawarkan kenyamanan. Misalnya, lebih mudah untuk memeriksa bermacam-macam unit yang dikemas di dalam. Katakanlah 4 kotak, yaitu semua elemen dalam 4 kelompok daripada membuka 30 kotak dalam pengiriman untuk memeriksa beberapa unit dari masing-masing secara acak. Next. Pengambilan sampel klaster satu tahap dan multi tahap. Sejauh ini kita telah membahas pengambilan sampel klaster satu tahap yang melibatkan pembagian populasi ke dalam klaster yang nyaman. Secara acak memilih jumlah klaster yang diperlukan sebagai subjek sampel dan menyelidiki semua elemen di masing-masing klaster secara acak. Klaster yang dipilih pengambilan sampel klaster juga dapat dilakukan dalam beberapa tahap dan kemudian dikenal sebagai pengambilan sampel klaster multistage. Misalnya, jika kita melakukan survei nasional terhadap rata-rata simpanan bank bulanan, pengambilan sampel klaster pertama-tama akan digunakan untuk memilih lokasi geografis perkotaan, semi perkotaan, dan pedesaan untuk dipelajari. Pada tahap selanjutnya, daerah-daerah tertentu di masing-masing lokasi ini akan dipilih. Pada tahap ketiga, bank-bank di setiap wilayah akan dipilih. Dengan kata lain, pengambilan sampel klaster multitahap melibatkan pengambilan sampel probabilitas dari unit pengambilan sampel utama. Dari masing-masing unit primer ini, sampel probabilitas dari unit sampling sekunder kemudian diambil. Tingkat ketiga, sampling probabilitas dilakukan dari masing-masing unit sekunder ini dan seterusnya sampai kita mencapai tahap akhir penguraian unit sampel. Ketika kita mengambil sampel setiap anggota dalam unit-unit itu. Next. Selanjutnya pengambilan sampel ganda yang akan dijelaskan oleh Dovan. Pengambilan sampel ganda. Rencana ini terpaksa ketika informasi lebih lanjut diperlukan dari subset kelompok dari mana beberapa informasi telah dikumpulkan untuk studi yang sama. Desain pengambilan sampel di mana awalnya sampel digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan beberapa informasi awal yang menarik. Dan kemudian subsampel dari sampel primer ini digunakan untuk memeriksa masalah secara lebih rinci, disebut pengambilan sampel ganda. Misalnya, wawancara terstruktur mungkin menunjukkan bahwa subkelompok responden memiliki lebih banyak wawasan tentang masalah organisasi. Responden ini mungkin akan diwawancarai lagi dan mengajukan pertanyaan tambahan. Penelitian ini mengadopsi prosedur double sampling. Selanjutnya akan membahas sampling non-probabilitas.
Dalam desain pengambilan sampel non-probabilitas, elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas apapun yang terkait dengan pemilihannya sebagai subjek sampel. Ini berarti bahwa temuan dari studi sampel tidak dapat secara meyakinkan generalisasikan ke populasi. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, bagaimanapun peneliti mungkin kadang-kadang kurang peduli tentang generalisasi daripada mendapatkan beberapa informasi awal dengan cara yang cepat dan murah. Mereka kemudian mungkin menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas. Terkadang pengambilan sampel non-probabilitas adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan data, seperti yang akan dibahas nanti. Beberapa rencana pengambilan sampel non-probabilitas lebih dapat diandalkan daripada yang lain, dan dapat menawarkan beberapa petunjuk penting untuk informasi yang berpotensi berguna terkait dengan populasi. Desain pengambilan sampel non-probabilitas yang masuk ke dalam kategori besar, pengambilan sampel praktis, dan pengambilan sampel bertujuan akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya, pengambilan sampel kenyamanan. Sesuai dengan namanya, convenience sampel mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah tersedia untuk menyediakannya. Orang yang mengharapkan kontes Pepsi Challenge diselenggarakan berdasarkan pengambilan sampel yang mudah. Kontes semacam itu dengan tujuan yang menentukan apakah orang lebih menyukai satu produk daripada yang lain dapat diadakan di pusat perbelanjaan yang dikunjungi oleh banyak pembeli. Mereka yang cenderung mengikuti tes dapat membentuk sampel untuk mempelajari berapa banyak orang yang lebih menyukai Pepsi daripada Coca-Cola atau produk X daripada produk Y. Sampel seperti itu adalah sampel kenyamanan. Pertimbangkan contoh lain. Sampel kenyamanan dari 5 petugas yang menghadiri demonstrasi etalase pesaing di pameran daerah pada malam sebelumnya menawarkan informasi kepada wakil presiden perusahaan tentang produk baru, pesaing, dan strategi penetapan harga mereka yang membantu VP untuk merumuskan beberapa gagasan tentang langkah selanjutnya yang akan diambil oleh perusahaan. Sampling praktis paling sering digunakan selama fase eksplorasi, proyek penelitian, dan mungkin merupakan cara terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi dasar dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, membahas sampling purposif. Alih-alih mendapatkan informasi dari mereka yang paling siap atau tersedia dengan mudah, kadang-kadang mungkin diperlukan untuk mendapatkan informasi dari kelompok sasaran tertentu. Sampling di sini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena hanya mereka yang memilikinya, atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Tipe desain sampling ini disebut purposive sampling. Dan dua tipe utama dari purposive sampling, judgment sampling dan kuota sampling akan dijelaskan sekarang. Pengambilan sampel keputusan ini merupakan judgment sampling melibatkan pilihan subjek yang paling menguntungkan ditempatkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mengetahui apa yang dibutuhkan manajer wanita untuk mencapai puncak, satu-satunya orang yang dapat memberikan informasi langsung adalah wanita yang telah naik ke posisi presiden, wakil presiden, dan pejabat penting lainnya. Eksekutif tingkat atas dalam organisasi kerja, mereka secara wajar dapat diharapkan untuk memiliki pengetahuan ahli karena telah melalui pengalaman dan proses itu sendiri, dan mungkin dapat memberikan data atau informasi yang baik kepada peneliti. Pengambilan sampel keputusan, dengan demikian, desain pengambil sampel penilaian digunakan ketika sejumlah atau kategori orang yang terbatas memiliki informasi yang dicari. Dalam kasus seperti itu, semua jenis sampling probabilitas lintas bagian dari seluruh populasi yang tidak memiliki tujuan dan tidak berguna. Sampling penilaian dapat membatasi generalisasi temuan, karena fakta bahwa kami menggunakan sampel ahli yang mudah tersedia bagi kami, namun itu adalah satu-satunya metode pengambilan sampel yang layak untuk mendapatkan jenis informasi yang diperlukan dari kantong orang yang sangat spesifik yang memiliki fakta
yang dibutuhkan dan dapat memberikan informasi yang dicari. Dalam pengaturan organisasi, dan khususnya untuk riset pasar, para pemimpin opini yang sangat berpengetahuan termasuk dalam sampel, pendapat pandangan, dan pengetahuan yang tercerahkan merupakan sumber data yang kaya. Sampling penilaian membutuhkan upaya khusus untuk menemukan dan mendapatkan akses ke individu yang memiliki informasi yang diperlukan. Seperti apa yang telah disebutkan, desain sampling ini mungkin satu-satunya yang berguna untuk menjawab jenis pertanyaan penelitian tertentu. Selanjutnya, pengambilan sampel kuota. Sampling kuota jenis purposive sampling kedua memastikan bahwa kelompok tertentu terwakili secara memadai dalam penelitian melalui penetapan kuota. Umumnya, kuota yang ditetapkan untuk setiap subkelompok didasarkan pada jumlah total setiap kelompok dalam populasi. Namun, karena ini adalah rencana pengambilan sampel, non-probabilitas hasilnya tidak dapat generalisasikan untuk populasi. Pengambilan sampel kuota dapat dianggap sebagai bentuk pengambilan sampel bertingkat proporsional, di mana proporsi orang yang telah ditentukan sebelumnya diambil sampelnya dari kelompok yang berbeda. Tetapi, berdasarkan kenyamanan, misalnya dapat diduga bahwa sikap pekerja kerah biru dalam sebuah organisasi sangat berbeda dengan pekerja kerah putih. Jika ada 60% pekerja kerah biru dan 40% pekerja kerah putih di organisasi ini, dan jika total 30 orang akan diwawancarai untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, maka kuota 18 pekerja kerah biru dan 12 pekerja kerah putih akan menjadi sampel, karena jumlah ini mewakili 60% dan 40% dari ukuran sampel lainnya. 18 pekerja kerah biru pertama yang tersedia dengan mudah dan 12 pekerja kerah putih akan dijadikan sampel sesuai dengan kuota ini. Tak perlu dikatakan, sampel mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi. Karenanya, generalisasi temuan akan dibatasi. Namun, kemudahan yang ditawarkannya dalam hal tenaga, biaya, dan waktu yang membuat pengambilan sampel kuota menarik untuk beberapa upaya penelitian. Sampling kuota juga menjadi kebutuhan ketika subset populasi kurang terwakili dalam organisasi. Misalnya, kelompok minoritas, mandor, dan sebagainya. Dengan kata lain, pengambilan sampel kuota memastikan bahwa semua subkelompok dalam populasi cukup terwakili dalam sampel. Sampel kuota pada dasarnya adalah sampel bertingkat dari mana subjek dipilih secara tidak acak. Pengambilan sampel kuota di tempat kerja yang semakin heterogen karena grafik demo yang berubah, pengambilan sampel kuota diharapkan dapat digunakan lebih sering di masa mendatang. Misalnya, pengambilan sampel kuota dapat digunakan untuk mendapatkan beberapa gagasan tentang kecenderungan pembelian dari berbagai kelompok etnis. Untuk mengetahui bagaimana karyawan dari berbagai negara memandang budaya organisasi dan seterusnya. Meskipun pengambilan sampel kuota tidak dapat digeneralisasikan seperti pengambilan sampel acak bertingkat, ia menawarkan beberapa informasi yang menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. Jika perlu, dapat dia lanjutkan. Artinya, ada kemungkinan bahwa ke tahap pertama penelitian akan menggunakan desain non-probabilitas sampling kuota. Dan setelah beberapa informasi bermanfaat diperoleh, desain probabilitas akan mengikuti. Kebalikannya juga sangat mungkin. Rancangan pengambilan sampel probabilitas dapat menunjukkan area baru untuk penelitian, dan desain pengambilan sampel non-probabilitas dapat digunakan untuk menjelajahi kelayakan. Selanjutnya akan membahas masalah presisi dan kepercayaan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama, presisi, kedua, kepercayaan diri, yang ketiga, data sampel presisi, yang keempat, trade-off antar keyakinan. Masalah presisi dan kepercayaan dalam menentukan ukuran sampel. Setelah membahas berbagai desain sampling probabilitas dan non-probabilitas, sekarang kita perlu memusatkan perhatian pada aspek kedua dari masalah desain pengambilan sampel, ukuran sampel. Misalkan kita memilih 30 orang dari populasi 3.000 melalui prosedur sampling acak sederhana, apakah kita dapat menggeneralisasi temuan kita ke populasi dengan percaya diri karena kami telah memilih desain probabilitas
yang memiliki kemampuan generalisasi paling tinggi. Apakah ukuran sampel diperlukan untuk membuat generalisasi yang cukup tepat dengan percaya diri? Apa presisi dan percaya diri maksudnya? Masalah-masalah ini akan dipertimbangkan sekarang. Sampel yang andal dan valid harus memungkinkan kita untuk mengeneralisasi temuan dari sampel yang ke populasi sedang dalam investigasi. Dengan kata lain, statistik sampel harus merupakan perkiraan yang andal dan mencerminkan populasi parameter sedekat mungkin dalam margin kesalahan yang sempit. Tidak ada statistik sampel X misalnya, yang akan digunakan persis dengan parameter populasi. Tidak peduli seberapa canggih desain sampling probabilitas adalah ingat bahwa alasan untuk desain probabilitas adalah untuk meningkatkan probabilitas statistik sampel akan sedekat mungkin dengan parameter populasi. Padahal, perkiraan titik X mungkin tidak mencerminkan secara akurat rata-rata populasi. Perkiraan interval dapat dibuat di mana akan berada dengan probabilitas terlampir, yaitu pada tingkat kepercayaan tertentu. Masalah interval kepercayaan dan tingkat kepercayaan dibahas dalam mengikuti diskusi tentang presisi dan kepercayaan diri. Yang pertama, kita akan membahas presisi. Ini mengacu seberapa dekat perkiraan kami dengan karakteristik populasi yang sebenarnya. Biasanya, kami memperkirakan parameter populasi berada dalam kisaran berdasarkan perkiraan sampel. Sebagai contoh, katakanlah dari sebuah studi tentang sampel acak sederhana, dari 50 dari total 300 karyawan di bengkel, kami menemukan bahwa rata-rata produksi harian tarif per orang adalah 5 buah produk tertentu, kali 50. Kami mungkin kemudian dengan melakukan perhitungan tertentu, seperti yang kami lakukan akan lihat nanti, dapat mengatakan bahwa produk harian rata-rata sebenarnya dari produk terletak di mana saja antara 40 dan 60 untuk populasi karyawan di bengkel. Dengan mengatakan ini, kami menawarkan perkiraan interval di dalam yang kami perkirakan produksi rata-rata populasi sebenarnya adalah 50 per 10. Semakin sempit interval ini, semakin besar presisi. Misalnya, jika kita dapat memperkirakan bahwa rata-rata populasi akan berada di antara 45 dan 55 buah produksi, yaitu dibanding 50 per 5 daripada 40 dan 60. Maka kita lebih presisi, yaitu kita sekarang perkirakan rata-rata untuk berada dalam rentang yang lebih sempit, yang pada gilirannya berarti bahwa kami memperkirakan dengan ketelitian atau presisi yang lebih besar. Presisi adalah fungsi dari rentang variabilitas dalam distribusi sampling rata-rata sampel. Artinya, jika kami mengambil sejumlah sampel berbeda dari suatu populasi dan mengambil rata-rata dari masing-masing sampel, biasanya akan kami temukan bahwa mereka semua berbeda, terdistribusi secara normal, dan memiliki dispersi yang terkait dengannya. Semakin kecil ini dispersi atau variabilitas, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel dan mendekati rata-rata populasi. Kami tidak perlu mengambil beberapa sampel berbeda untuk memperkirakan variabilitas ini. Bahkan jika kita hanya mengambil satu sampel dari 30 subjek dari populasi, kami masih dapat memperkirakan variabilitas distribusi sampling dari rata-rata sampel. Variabilitas ini disebut kesalahan standar, dilambangkan dengan SX. Kesalahan standar dihitung dalam rumus seperti berikut. Di mana S adalah standar deviasi sampel, N adalah ukuran sampel, dan SX menunjukkan kesalahan standar atau tingkat presisi yang ditawarkan oleh sampel. Perhatikan bahwa kesalahan standar berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari sampel. Oleh karena itu, jika kita mau mengurangi kesalahan standar mengingat standar deviasi tertentu dalam sampel, kita perlu meningkatkan ukuran sampel. Poin penting lainnya adalah semakin kecil variasi dalam populasi, semakin kecil kesalahan standar yang pada gilirannya menyiratkan bahwa ukuran sampel tidak perlu besar. Dengan demikian, variabilitas yang rendah dalam populasi membutuhkan ukuran sampel yang lebih kecil. Singkatnya, semakin dekat kita ingin hasil sampel kita mencerminkan karakteristik populasi, semakin besar presisi yang harus kita tuju. Semakin besar presisi yang dibutuhkan,
semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan, terutama bila variabilitas dalam populasi itu sendiri besar. Selanjutnya, kepercayaan. Sedangkan presisi menunjukkan seberapa dekat kita memperkirakan parameter populasi berdasarkan statistik sampel, jika kepercayaan menunjukkan seberapa yakin kita bahwa perkiraan kita akan benar-benar berlaku untuk populasi. Di sebelumnya, contoh tingkat produksi kita tahu, kita lebih tepat ketika kita memperkirakan produksi rata-rata yang sebenarnya turun di suatu tempat antara 45 dan 55 buah daripada di antara 40 dan 60. Namun kita mungkin lebih percaya pada estimasi terakhir daripada yang pertama. Lagi pula, siapapun dapat mengatakannya dengan 100% kepastian atau keyakinan produksi rata-rata akan berada di antara 0 dan tak terhingga. Hal lain dianggap sama, semakin sempit rentang, semakin rendah kepercayaan diri. Dengan kata lain, ada trade-off antara presisi dan keyakinan untuk apapun diberikan ukuran sampel, seperti yang akan kita lihat nanti di bab ini. Intinya, kepercayaan mencerminkan tingkat kepastian yang dapat dinyatakan bahwa perkiraan parameter populasi kita berdasarkan statistik sampel kita akan berlaku. Tingkat kepercayaan dapat berkisar dari 0 hingga 100%. Keyakinan 95% adalah tingkat yang diterima secara konvensional untuk sebagian besar riset bisnis, yang paling sering diungkapkan oleh menunjukkan tingkat signifikansi sebagai P lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, kami mengatakan bahwa setidaknya 95 kali dari 100 perkiraan kami akan mencerminkan karakteristik populasi yang sebenarnya. Selanjutnya, data sampel, presisi, dan keyakinan dalam estimasi. Ketepatan dan kepercayaan adalah masalah penting dalam pengambilan sampel karena saat kita menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi, kami berharap cukup tepat sasaran dan memiliki beberapa gagasan tentang tingkat kesalahan yang mungkin terjadi. Karena estimasi tidak dapat memberikan ukuran kemungkinan kesalahan. Kami melakukan estimasi interval untuk memastikan akurasi yang relatif estimasi parameter populasi. Statistik yang memiliki distribusi yang sama dengan distribusi sampling rata-rata digunakan dalam prosedur ini. Biasanya statistik Z atau T. Sebagai contoh, kita mungkin ingin memperkirakan rata-rata nilai dolar dari pembelian yang dilakukan oleh pelanggan saat mereka berbelanja di department store. Dari sampel 64 pelanggaran yang dijadikan sampel melalui prosedur desain pengambilan sampel yang sistematis, kita dapat menemukan bahwa rata-rata sampel X 105 dan standar deviasi sampel X 10. Rata-rata sampel adalah estimasi titik rata-rata populasi. Kita dapat membuat interval kepercayaan di sekitar X untuk memperkirakan kisaran di mana akan jatuh. Kesalahan standar exact dan persentase atau tingkat kepercayaan yang kita butuhkan akan tentukan lebar interval yang akan dinyatakan dengan rumus berikut, di mana K adalah tingkat statistik T untuk tingkat kepercayaan yang diinginkan. Dari tabel nilai kritis untuk T dalam buku statistik manapun, lihat di tabel 2, kolom 5, 6, dan 8. Dalam statistik tabel yang diberikan menjelang akhir buku ini, kita tahu bahwa untuk tingkat kepercayaan 90% nilai K adalah 1645. Untuk tingkat kepercayaan 95% nilai K adalah 1906. Untuk tingkat kepercayaan 99% diperoleh nilai K sebesar 2576. Selanjutnya akan dibahas oleh Dewi. Selanjutnya tentang data sampel presisi dan keyakinan dalam estimasi. Jika kita menginginkan tingkat kepercayaan 90% dalam kasus di atas, maka 105, 645, 25, sampai dengan 105, 056. Mu dengan demikian jatuh antara 102 dan 107,056. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan ukuran sampel 64, kami dapat menyatakan dengan 90% keyakinan bahwa nilai rata-rata populasinya yang sebenarnya dari pembelian untuk semua pelanggan akan turun antara 102,94 dolar dan 107,06 dolar. Sekarang kita ingin 99% yakin dengan hasil kita tanpa menambah ukuran sampel. Kita harus melakukan
mengorbankan presisi seperti yang terlihat dari perhitungan berikut, yaitu 105 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 576.125. Nilai MIU sekarang jatuh antara 101,78 dan 108,22. Dengan kata lain, lebih interval bertambah dan kita sekarang lebih kecil, tepat dalam memperhatikan rata-rata populasi. Meskipun kami jauh lebih yakin tentang perkiraan kami, bukan itu sulit untuk melihat bahwa jika kita ingin mempertahankan presisi asli kita sambil meningkatkan kepercayaan diri atau mempertahankannya tingkat kepercayaan sambil meningkatkan presisi atau ingin meningkatkan kepercayaan dan presisi, maka membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. Singkatnya, ukuran sampel N adalah fungsi dari variabilitas dalam populasi, ketelitian atau kecermatan yang diperlukan, tingkat kepercayaan yang diinginkan, dan jenis rencana sampling yang digunakan. Misalnya sampel random sampling versus stratified random sampling. Trade-off antara keyakinan dan presisi. Kami telah mencatat bahwa jika ingin lebih presisi atau lebih percaya diri, ukuran sampel perlu ditingkatkan, kecuali ada sedikit variabilitas dalam populasi itu sendiri. Namun jika ukuran sampel atau N tidak bisa meningkat untuk alasan apapun, kami tidak mampu membayar biaya pengambilan sampel yang meningkat. Kemudian dengan N yang sama, satu-satunya cara untuk mempertahankan tingkat presisi yang sama adalah dengan mengabaikan kepercayaan yang dapat kita prediksi perkiraan. Artinya kita mengurangi tingkat kepercayaan atau kepastian perkiraan kita. Pertukaran antara presisi dan keyakinan ini diilustrasikan pada gambar 13.5 A dan B dan yang menunjukkan bahwa 50% dari waktu rata-rata sebenarnya akan berada dalam kisaran sempit yang ditunjukkan pada gambar 0,2. Di setiap ekor mewakili 25% ketidakpercayaan atau kemungkinan membuat kesalahan dalam perkiraan kami di kedua sisinya. Berikut adalah gambar 13.5b yang menunjukkan bahwa 90% dari waktu kami mengharapkan rata-rata sebenarnya. MIU berada dalam kisaran yang jauh lebih luas yang ditunjukkan pada gambar dan hanya 0,005% kemungkinan kita membuat kesalahan dalam estimasi ini. Artinya, kami memiliki lebih banyak presisi tetapi kurang percaya diri, atau tingkat kepercayaannya hanya 50%. Pada gambar 13.5b, memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau 99%, tetapi kami jauh lebih tepat, yaitu perkiraan kami berada dalam rentang interval yang luas. Next. Ukuran sampel. Pertama, menentukan ukuran sampel. Sekarang kita menyadari fakta bahwa ukuran sampel diatur oleh tingkat presisi dan kepercayaan yang diinginkan. Bagaimana kita menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk penelitian yang kita lakukan. Misalnya, seorang manajer ingin 95% yakin bahwa perkiraan bulanan yang diharapkan di bank akan berada dalam interval kepercayaan $500. Maka kita katakanlah bahwa studi sampel klien menunjukkan rata-rata dengan penarikan yang dilakukan oleh mereka memiliki standar deviasi $3.500. Beberapa ukuran sampel yang dibutuhkan dalam kasus ini yaitu kami akan mencatat bahwa rata-rata populasi yang dapat diperkirakan menggunakan rumus seperti berikut. MIU sama dengan X bar plus atau kurang KS X bar. Karena tingkat kepercayaan yang dibutuhkan di sini adalah 95%, maka nilai K yang berlaku adalah 1,96. Dari tabel T, estimasi interval kurang lebih $500 harus mencakup dispersi yaitu 1,96 dikali kesalahan standar. Nah, berikut
penghitungannya, yaitu 500 sama dengan 1,96 dikali X bar X. Disederhanakan menjadi X bar sama dengan N per akar N. Sehingga dihasilkan N 188. Sekarang kita menyadari fakta bahwa ukuran sampel diatur oleh tingkat presisi dan kepercayaan yang diinginkan. Dari ukuran sampel yang ditujukan di atas adalah 188, namun katakanlah bank memiliki klien hanya 185, berarti tidak dapat mengambil sampel dari 188 klien. Dalam hal ini, kami dapat menerapkan rumus koreksi dan melihat ukuran sampel apa yang diperlukan untuk memiliki tingkat presisi dan keyakinan yang sama, mengingat fakta bahwa kami hanya memiliki 185 klien. Rumus koreksinya yaitu X bar sama dengan S per akar N dikali akar N min N per N min 1, di mana N adalah jumlah total elemen dalam populasi, N adalah ukuran sampel yang akan diestimasi, dan X bar adalah standar kesalahan estimasi rata-rata, dan S adalah standar deviasi rata-rata sampel. Sehingga dihasilkan N sama dengan 94. Maka sampel yang diambil yaitu 94 sampel dari total kliennya 185. Next. Untuk memahami dampak ketepatan atau keyakinan pada ukuran sampel, mari kita mencoba mengubah tingkat kepercayaan yang diperlukan dalam contoh penarikan bank yang memerlukan ukuran sampel 188 untuk tingkat kepercayaan 95%. Katakanlah manajer bank sekarang ingin 99% bahwa penarikan bulanan yang diharapkan berada dalam interval $500. Berapa ukuran sampel sekarang yang dibutuhkan? Maka X bar akan menjadi 500 per 2.576. Sehingga hasil N-nya sama dengan 325. Sampel yang harus ditingkatkan yaitu 1,73 kali, yaitu dari 108. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari 95% menjadi 99%, maka dihitung ukuran sampel jika presisi harus dipersempit dari 500 menjadi 300 untuk tingkat kepercayaan 95% dan 99%. Maka jawabannya harus menunjukkan ukuran sampel yang diperlukan masing-masing 523 dan 902. Hasil ini secara dramatis menyoroti biaya peningkatan presisi, kepercayaan diri, atau keduanya. Oleh karena itu, merupakan ide yang baik untuk memikirkan seberapa besar ketelitian dan kepercayaan yang benar-benar dibutuhkan seseorang sebelum menentukan ukuran sampel untuk proyek penelitian. Sejauh ini kita telah membahas ukuran sampel dalam konteks presisi dan kepercayaan terhadap satu variabel saja. Namun dalam penelitian, kerangka teoritis memiliki beberapa variabel yang menarik dan muncul pertanyaan tentang bagaimana seorang harus menghasilkan ukuran sampel ketika semua faktor diperhitungkan. Menurut Craigie dan Morgan tahun 1970 sangat menyederhanakan keputusan ukuran dalam menyediakan tabel yang memastikan model keputusan yang baik. Next. Ukuran sampel dan kesalahan tipe 2. Ukuran sampel yang terlalu besar, katakanlah lebih dari 500, dapat menjadi masalah karena kita akan cenderung melakukan kesalahan tipe 2. Artinya, kami akan menerima temuan penelitian kami, padahal sebenarnya kami harus menolaknya. Dengan kata lain, dengan ukuran sampel yang terlalu besar, bahkan hubungan yang lemah, yaitu korelasi 0,10 sampai dengan 2 variabel dapat mencapai tingkat signifikansi, dan kita akan cenderung percaya bahwa hubungan signifikan yang ditemukan dalam sampel memang benar untuk populasi. Padahal kenyataannya mereka mungkin tidak. Jadi ukuran sampel yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil membantu proyek penelitian. Signifikansi statistik dan praktis. Hal lain yang perlu
dipertimbangkan dalam pengukuran sampel yang sesuai adalah apakah signifikansi statistik lebih relevan daripada signifikansi praktis. Misalnya, korelasi 0,25 mungkin signifikan secara statistik, tapi karena ini hanya menjelaskan sekitar 6% dari varians atau 0,252 seberapa berartinya dalam hal utilitas praktis. Aturan praktis. Menurut Roscoe tahun 1975 mengusulkan bahwa aturan praktis dalam menentukan ukuran sampel, yaitu yang pertama, ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sesuai untuk sebagian besar penelitian. Yang kedua, jika sampel akan dipecah menjadi subsampel atau seperti laki-laki atau perempuan, junior atau senior, minimal ukuran sampel 30 untuk setiap kategori yang diperlukan. Yang ketiga, dalam penelitian multivariat, termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel harus beberapa kali atau sebaiknya 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang terakhir yaitu untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimental yang ketat atau pasangan, contohnya pasangan yang cocok. Penelitian yang sukses dimungkinkan dengan sampel kecil 10-20 ukuran. Efisiensi dalam pengambilan sampel, yaitu untuk mencapai tingkat presisi tertentu, ukuran sampel dapat dikurangi atau untuk ukuran sampel tertentu atau N, tingkat presisi dapat ditingkatkan. Beberapa sampling probabilitas desain lebih efisien daripada yang lain. Prosedur pengambilan sampel acak sederhana tidak selalu merupakan rencana yang paling efisien untuk diterapkan. Beberapa desain sampling probabilitas lainnya seringkali lebih efisien. Rencana pengambilan sampel acak bertingkat seringkali merupakan yang paling efisien dan desain pengambilan sampel acak bertingkat yang tidak proporsional terbukti lebih efisien daripada desain pengambilan sampel proporsional dalam banyak kasus. Pengambilan sampel klaster kurang efisien daripada pengambilan sampel acak sederhana karena pada umumnya terdapat lebih banyak homogenitas di antara subjek dalam klaster daripada yang ditemukan dalam elemen dalam populasi. Pengambilan sampel klaster multitahap lebih efisien daripada pengambilan sampel klaster atau tahap ketika ada lebih banyak heterogenitas yang ditemukan pada tahap selanjutnya. Sering terjadi trade-off antara efisiensi waktu dan biaya, seperti yang dicapai dalam desain pengambilan sampel non-probabilitas dan efisiensi presisi, atau seperti yang dicapai dalam banyak rencana sampling probabilitas. Pilihan rencana pengambilan sampel juga tergantung pada tujuan penelitian seperti pada tingkat dan sifat efisiensi yang diinginkan. Sampling sebagai yang terkait dengan studi kualitatif. Pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif sama pentingnya dengan pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif. Sampling kualitatif dimulai dengan menentukan populasi sasaran secara tepat. Sebagai teknik pengambilan sampel, penelitian kualitatif umumnya menggunakan non-probability sampling karena tidak bertujuan untuk menarik intervensi statistik. Persuasive sampling adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam penyelidikan kualitatif. Subjek dipilih berdasarkan keahlian dalam subjek yang sedang diselidiki. Penting bahwa subjek dipilih sedemikian rupa sehingga mencerminkan keragaman populasi. Salah satu bentuk persuasive sampling adalah theoretic sampling yang diperkenalkan oleh Glasser dan Strauss tahun 1967 dalam karyanya tentang grounded theory. Istilah grounded theory mengungkapkan gagasan bahwa teori akan muncul dari data melalui proses iteratif yang melibatkan pengambilan sampel berulang, pengumpulan data, dan analisis data sampai
Kejenuhan teoritis tercapai. Kejenuhan teoritis tercapai ketika tidak ada informasi baru tentang subjek yang muncul dalam kasus berulang. Pengambilan sampel teoritis mungkin atau mungkin tidak dimulai dengan pengambilan sampel purposif, tetapi pengambilan sampel subjek tambahan diarahkan oleh kerangka teoritis yang muncul. Sampling dalam penelitian lintas budaya, sama seperti dalam pengembangan instrumen dan pengumpulan data, saat terlibat dalam penelitian lintas budaya, seseorang harus peka terhadap masalah pemilihan sampel yang cocok di berbagai negara. Sifat dan jenis organisasi yang dipelajari, apakah subjek berasal dari daerah pedesaan atau perkotaan, dan jenis desain pengambilan sampel yang digunakan, semuanya harus serupa di negara yang berbeda untuk memungkinkan perbandingan yang sebenarnya. Dan kemudian ada implikasi manajerial. Di mana kesadaran akan desain pengambilan sampel dan ukuran sampel membantu manajer untuk memahami mengapa metode pengambilan sampel tertentu digunakan oleh para peneliti. Ini juga memfasilitasi pemahaman implikasi biaya dari desain yang berbeda. Dan trade-off antara presisi dan keyakinan biaya. Hal ini memungkinkan manajer untuk memahami risiko yang mereka ambil dalam mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil studi penelitian. Saat membaca laporan penelitian atau artikel jurnal, pengetahuan ini juga membantu manajer menilai generalisasi temuan dan menganalisis implikasi mencoba rekomendasi yang dibuat di dalamnya dan sistem mereka sendiri. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.